Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan saya Arifat Pangesti dari Offering A5I nomor absen 11. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Korupsi dan Upaya Pemberantasannya dalam Pandangan Islam yang terdapat pada bab 8 pada buku Pendidikan Islam Berbasis Kehidupan. Nah, kali ini saya tidak akan sendirian dalam mempresentasikan materi tersebut. Saya bersama rekan-rekan saya kelompok 7 yang akan menjelaskan secara detail mengenai apa itu korupsi dan upaya pemberantasannya bagaimana. Baik, kami dari kelompok 7 akan memperkenalkan diri. Saya Arifat Pangesti dari Q1 dari absen 11. Saya Indah Ramadhani dari kelas Q1 nomor absen 25. Saya Aflanin Hisna Mu'addah dari kelas Q1 nomor absen 2. Saya Liana Pisa dari Offering Q1 absen 5. Saya Muhammad Abisya Fatah dari Offering Q1. Baik teman-teman, itulah perkenalan singkat dari kami. Langsung saja kita masuk ke dalam materi nomor 1, yakni pengertian dari korupsi. Apa sih korupsi itu? Nah, secara bahasa, untuk bahasa Arab sendiri, karena kita sedang menjelaskan mengenai pendidikan agama Islam, untuk dalam bahasa Arab, korupsi itu sendiri tidak ada. Namun, terdapat di sini ada bahasa Latin, yakni corrumpere, corruptio, corruptus, yang bermakna korupsi itu sendiri. Nah, ternyata kata tersebut kemudian diadopsi oleh beberapa bangsa di dunia. Dalam bahasa Inggris, kata tersebut diserap sebagai corruption dengan kata kerja corrupt. Nah, corrupt ini yang berarti adalah rusak. Kata korupsi yang dipakai dalam bahasa Indonesia merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu corruptie, yang berarti curang dan jahat. Lalu yang selanjutnya, secara istilah dalam KBBI, korupsi berarti perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain sebagainya. Nah, perlu diketahui bersama teman-teman, korupsi ini merupakan tindakan yang merugikan. Tidak hanya merugikan diri sendiri, namun juga merugikan orang lain. Apa sih bentuk-bentuk korupsi itu sendiri? Secara garis besar, korupsi ini dikaitkan dengan perilaku jahat, buruk atau curang dalam hal keuangan, di mana individu berbuat curang ketika mengelola uang milik bersama. Oleh karena itulah korupsi diartikan sebagai tindak pemanfaatan dana publik yang seharusnya untuk kepentingan umum dipakai secara tidak sah untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Nah, inilah istilah korupsi yang lazim dipakai dalam istilah sehari-hari. Menurut Hasibuan 2012. Nah, korupsi ini tidak hanya dibahas secara bahasa ataupun secara istilah saja. Namun, korupsi ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1. Korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi atau perusahaan atau badan usaha yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sudah jelas bahwa korupsi ini sangatlah menyalahi aturan, teman-teman. Korupsi itu merupakan praktik-praktik kecurangan yang termasuk dalam kategori seperti halnya penyuapan atau yang biasa uang pelicin. Kayak kita ingin melakukan suatu hal tapi tidak dengan tangan kita sendiri. Yang selanjutnya ialah pungli atau pungutan liar, atau yang selanjutnya markup atau penggelembungan secara terselubung dan bersembunyi di balik dalil-dalil konstitusi dengan niat untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar secara tidak sah dari apa yang seharusnya diperoleh menurut kadar derajat pekerjaan seseorang. Teman-teman, korupsi ini erat kaitannya dengan perilaku tidak jujur, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Baik, mungkin itu secara garis besarnya tentang korupsi. Yang selanjutnya secara mendetail akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa saja sih bentuk dan bentuk dari korupsi. Menurut buku Pendidikan Islam Berbasis Kehidupan yang saya baca, bentuk-bentuk dari korupsi yang pertama ada gulul. Gulul ini artinya adalah penggelapan. Kata gulul secara bahasa berasal dari ahduku syai wada suhu fi matai, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani mengartikan tentang gulul dengan artian al-khiyanat fil maghnam atau pengkhianatan pada rampasan perang. Nah, dalil nakli dari gulul, larang gulul atau larang penggelapan ini tertera dalam Quran surat Al-Imran ayat 161 yang artinya berbunyi, tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barang siapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan pembalasan setimpal, sedang mereka tidak dianiaya. Selanjutnya, bentuk-bentuk korupsi yang kedua ada riswah atau suap atau gratifikasi. Nah, istilah riswah ini berasal dari kata rasya, yarsyu, dan riswah yang artinya menyuap ataupun menogok. Nah, di riswah ini ada beberapa bagian ya, teman-teman. Yang pertama ada al-rashi, al-murtashi, dan al-rashi. Apa itu? Al-rashi adalah orang yang menyuap, al-murtashi adalah orang yang menerima suap, dan al-rashi yaitu orang yang menjadi perantara antara pemberi dan penerima suap. Dari nakli dari riswah atau suap ini terdapat dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi yang bunyinya artinya ini dari Abdullah bin Amr bin As, dia berkata, Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang menerima atau meminta suap. Jadi yang dilaknat ini bukan hanya yang memberi suap ataupun yang menerima, tapi juga nantinya akan yang menjadi perantara atau al-raisi. Selanjutnya, bentuk korupsi yang selanjutnya adalah sarikah atau pencurian. Jadi pencurian ini termasuk dalam korupsi ya teman-teman. Istilah sarikah berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kalimat saroko yasriku yang artinya mencuri. Tindak pencurian termasuk tindak pidana korupsi karena pada hakikatnya korupsi merupakan tindakan mencuri uang negara. Dari naklinya yaitu terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya berbunyi, ingatlah bahwa larangan itu ada 4. Janganlah berbuat syirik pada Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, janganlah membunuh jiwa yang Allah haramkan. Dan yang ketiga, janganlah berzina. Dan yang keempat, janganlah mencuri. Jadi pencurian atau sarikah ini termasuk ke dalam 4 hal yang dilarang oleh Nabi. Selanjutnya, bentuk korupsi yang terakhir adalah khianat atau berkhianat. Jadi berkhianat ini juga termasuk korupsi teman-teman. Terutama ketika kita berkhianatnya dalam hal muamalah, jual beli atau utang piutang. Dari nakli yang melarang tentang berkhianat ini terdapat dalam surat Al-Anfal ayat 27 hingga 28. Khianat ini juga ditujukan selain tentang muamalah atau jual beli, juga ditujukan pada orang yang mengingkari janji dalam berpolitik atau dalam ekonomi dan bisnis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hukum korupsi dalam pandangan Islam. Jadi hukumannya untuk orang yang berkorupsi itu apa saja? Jadi yang di sini yang pertama ada hukum potong tangan dalam surat Al-Maidah ayat 38. Tapi teman-teman, hukuman ini didasarkan oleh berat ringannya korupsi yang dilakukan. Jadi kita lihat seberapa berat sih korupsi yang dilakukan orang ini sehingga harus diberi hukuman potong tangan. Nah, di sini akan dijelaskan hukuman yang diperuntukkan pada para koruptor yang memiliki modus mencuri atau menggunakan dana dengan kadar barang atau uang yang sudah mencapai 1 nisab pencurian. 1 nisab pencurian itu yaitu senilai 94 gram emas. Nah, selanjutnya hukum lain selain hukum potong tangan itu juga ada
orang yang tercela atau tasyir. Dan juga yang terakhir penyitaan harta benda terhadap harta benda seorang koruptor tersebut. Selanjutnya untuk materi selanjutnya akan saya persilakan kepada rekan-rekan saya. Terima kasih. Lalu kemudian materi mengenai motif-motif korupsi. Yang pertama yaitu motif dari internal. Motif internal itu berasal dari diri sendiri. Yang pertama yaitu sikap terlalu mencintai harta atau hub ad-dunya. Menurut Kiai Haji Mustafa Bisri, akar segala permasalahan korupsi adalah hub ad-dunya yang berarti berlebihan dalam mencintai dunia. Dunia yang seharusnya hanya sebagai wasilah atau perantara berubah menjadi gaya atau tujuan akhir. Menurut Bisri 2004, dengan memandang dunia sebagai tujuan akhir, seseorang akan berlomba-lomba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya dengan cara apapun, tidak peduli halal atau haram. Nabi Muhammad SAW pernah menegaskan bahwa cinta dunia adalah pangkal segala kejahatan. Menurut hadis riwayat Al-Baihaqi. Lalu kemudian yang kedua, sikap tamak dan serakah. Sikap tamak dan serakah seringkali mengakibatkan umat manusia mengalami kehinaan atau kehancuran. Para koruptor umumnya bukan dari orang-orang miskin, melainkan dari orang-orang kaya yang sudah bergelimang harta. Sikap serakah itulah yang menjadikan mereka menjadi tidak puas. Sesuai sabda Rasulullah SAW yang artinya, seandainya anak Adam mempunyai satu lembah harta, niscaya dia akan mencari yang kedua. Dan seandainya dia telah punya yang kedua, niscaya dia akan cari yang ketiga. Dan tidaklah dapat memenuhi perut anak Adam kecuali tanah atau kematian. Dan Allah menerima taubat hambanya yang mau bertobat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu kemudian materi sikap konsumtif dan hedonisme. Konsumtif yang artinya berlebih-lebihan dalam berbelanja atau mengonsumsi hal-hal. Lalu kemudian hedonisme yang artinya menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan utama dalam hidup. Maka karena sikap konsumtif dan hedonisme ini, para koruptor tidak segan untuk menghalalkan segala hal untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Lalu kemudian pemahaman agama yang dangkal. Disebabkan karena pelaksanaan ajaran agama yang mereka lakukan itu belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka belum melaksanakan ajaran agama secara mendalam. Mereka hanya sebatas beribadah ritual yang bersifat upacara saja. Yang kelima yaitu hilangnya nilai kejujuran. Kejujuran adalah aset yang sangat berharga bagi orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran bisa menjadi benteng kita untuk menghindari perbuatan mungkar seperti korupsi. Namun pada pelaku koruptor, kejujuran telah hilang dari pelaku yang sudah melakukan korupsi tersebut. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, katakanlah yang benar itu walau pahit sekalipun. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Lalu motif kedua yaitu motif eksternal. Yang pertama, motif eksternal itu berarti motif yang berasal dari lingkungan sekitar atau di luar dari diri kita sendiri. Yang pertama, adanya kesempatan dan sistem yang rapuh. Peluang yang didukung oleh sistem yang kondusif untuk berbuat korupsi. Karena tidak adanya pengawasan yang melekat dari atasan atau bahkan atasan itulah yang mengharuskan seseorang untuk melakukan korupsi. Selain itu bisa juga dalam sistem penganggaran yang diperlukan uang pelicin agar anggaran itu cepat untuk disetujui. Yang kedua yaitu faktor budaya. Faktor budaya itu merupakan kebiasaan orang Indonesia
jika seseorang menjadi pejabat tinggi dalam sebuah lembaga pemerintah, maka yang bersangkutan akan menjadi tempat bergantung bagi keluarganya, mengakibatkan dia diharuskan melakukan perbuatan korupsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga tersebut, terutama jika yang memaksa orang tersebut untuk melakukan korupsi adalah orang tuanya sendiri. Yang ketiga yaitu faktor kebiasaan dan kebersamaan. Fakta yang menunjukkan bahwa banyak pejabat yang diadili di pengadilan itu karena melakukan korupsi secara berjamaah. Terlihat korupsi telah menjadi kebiasaan yang akhirnya terjadi pembiasaan terhadap perbuatan yang salah. Lalu yang terakhir, penegakan hukum yang lemah. Salah satu penyebab orang tidak takut dalam melakukan korupsi adalah belum adanya sanksi hukum yang jelas bagi pelaku korupsi. Padahal hukum telah diatur dalam perundang-undangan. Namun karena penegakan hukum yang lemah, akibatnya korupsi menjadi kebiasaan yang sulit dihentikan. Lalu materi selanjutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, terima kasih Mbak Linda. Yang selanjutnya ialah tentang bahaya korupsi. Ini tidak terlihat teman-teman karena warna fontnya kurang menyala. Baik, bahaya korupsi. Tadi sudah saya sebutkan bahwa korupsi ini sangat bertentangan terhadap perilaku jujur. Sedangkan jujur itu sendiri merupakan hal yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan jujur akan membawa kebahagiaan, dengan jujur akan membawa kedamaian, dengan jujur maka hidup akan tentram. Karena apa? Tidak ada hal yang ditutupi. Baik, korupsi ini ibarat dengan zat adiktif atau zat yang memicu ketergantungan atau yang memicu kita untuk selalu ingin melakukannya berkali-kali, atau mungkin bisa disebut dengan kanker dalam darah. Karena apa? Ketika kita mendapati penyakit kanker, kita akan terus-menerus harus cuci darah. Artinya kita harus melakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Langsung saja mengenai bahaya korupsi. Di sini ada 1 poin, ada beberapa poin, ada 6 poin bahaya terhadap individu, kehidupan generasi muda, kehidupan masyarakat, politik, birokrasi, administrasi, dan perekonomian. Yang pertama mengenai bahaya korupsi terhadap individu. Bahaya korupsi terhadap individu merupakan apabila korupsi ini sudah mendarah daging, korupsi ini sudah mengalir deras di dalam kebiasaan para insan muslimah, maka ini akan mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk. Yang pertama ialah pelakunya akan masuk neraka, sudah tentu. Neraka dan surga itu tergantung dengan amal ibadah kita yang ada di dunia ini. Surga dan neraka apabila kita bisa merasakannya ialah ketika kita hidup di dunia. Itu surga adalah sebuah kebahagiaan, aman, tentram, damai. Sedangkan neraka itu merupakan hal-hal yang sangat membuat hati kita gelisah setiap saat. Apabila kita melakukan korupsi, hidup kita tidak akan bahagia. Mungkin jika kita saat ini di dunia akan bahagia, namun tidak di akhirat nanti. Nah, selanjutnya dengan kita melakukan korupsi, ini akan memakan bara haram dan tidak akan mencapai derajat takwa. Itu sudah dijelaskan juga dalam surah Muhammad ayat 21 yang artinya yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah atau perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Nah, di sini korelasinya itu juga dengan jujur, teman-teman. Karena apa? Ini berbanding terbalik sekali. Ketika kita korupsi, maka kita tidak akan taat. Ketika kita tidak taat, maka kita sudah jelas tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang korupsi juga yang selanjutnya, orang yang korupsi
makan makanan haram, kesadaran beragamanya sempit sudah pasti. Ketika kita sudah melakukan kesalahan dan kita ketergantungan terhadap hal tersebut, maka kesadaran beragamanya juga akan menyempit. Karena apa? Karena kita cenderung melakukan hal-hal yang negatif. Yang selanjutnya, pemakan harta haram tidak diterima amalnya dan ditolak doanya. Karena kita sudah tidak taat, maka Tuhan pun atau Allah Subhanahu wa taala enggan untuk memberikan kasih-Nya kepada kita. Karena apa? Karena kita telah merugikan banyak orang. Yang selanjutnya, bahaya korupsi terhadap kehidupan generasi muda. Salah satu efek negatif dari korupsi ialah dalam jangka panjang ialah rusaknya generasi muda. Dalam masyarakat yang korupsi telah menjadi kebiasaan sehari-hari, anak-anak tumbuh menjadi pribadi antisosial. Selanjutnya, generasi muda akan menganggap bahwa korupsi sebagai hal yang biasa atau bahkan budaya mereka, sehingga pribadi mereka menjadi terbiasa dengan sifat tidak jujur dan tidak bertanggung jawab. Sesuai dengan Alatas tahun 1999 halaman 62. Nah, ini sangat merugikan. Karena apa? Ketika hal ini sudah mendarah daging pada generasi muda, muncul sebuah hal-hal yang lain atau mungkin hal merugikan yang lain. Ketika anak muda yang menjadi penerus ini telah menanamkan budaya korupsi, ini sangat mengecewakan. Anak ini akan merugikan banyak orang di sekitarnya, sehingga akan terjadinya kerugian massal. Mungkin akan ada kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, hal itu akan saya jelaskan lagi pada bahaya korupsi terhadap kehidupan bermasyarakat. Jika korupsi telah membudaya dan menjadi kebiasaan sehari-hari dalam suatu masyarakat, maka ia akan menjadi masyarakat yang kacau. Fakta empiris hasil penelitian di banyak negara dan teori-teori ilmu sosial menunjukkan bahwa korupsi berpengaruh negatif terhadap rasa keadilan sosial dan kesetaraan sosial. Sebagai analogi seperti ini, teman-teman. Ketika kita memakan harta orang lain dengan notabene-nya orang tersebut orang dengan ekonomi menengah ke bawah, tentu mereka dengan bekerja keras dan kuat tenaga menginginkan sebuah rezeki atau mungkin secara realistis kita membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari-hari. Apabila suatu oknum melakukan korupsi, maka hal itu nanti korupsinya berupa pengambilan uang, maka hal itu nanti akan membuat masyarakat yang di bawah kelas menengah ke bawah ini menghadapi kesulitan. Karena apa? Orang-orang yang sudah berada di kelas atas, menengah ke atas ini mendapat hal-hal yang mereka inginkan, sedangkan mereka yang berada di kelas menengah ke bawah ini akan terus terpuruk dan miskin. Hal ini juga bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yang berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sudah tentu teman-teman bahwa di agama Islam dan kita hidup di Indonesia juga, kita harus menerapkan sikap yang tersebut. Baik, yang akan saya lanjutkan, bahaya korupsi terhadap sistem politik. Nah, karena kita melakukan pembohongan secara besar-besaran, politik kita membahas politik, ini tentang kita dan masyarakat, kita dengan pemerintahan. Nah, ketika kita sudah tidak jujur, maka masyarakat pun sulit percaya kepada kita sebagai pemerintahan. Nah, ini yang membuat hukum ini menjadi tidak legit atau tidak sah. Oleh karena itu, korupsi harus ditindak secara keras. Yang kelima adalah bahaya korupsi terhadap sistem birokrasi administrasi. Korupsi menyebabkan tidak efisiennya birokrasi dan meningkatnya biaya administrasi dalam birokrasi. Jika birokrasi telah dikuasai oleh korupsi dalam berbagai bentuknya, maka prinsip dasar birokrasi yang rasional, efisien, dan kualifikasi tidak akan pernah terlaksana. Kualitas layanan jelek dan mengecewakan publik. Hanya orang kaya yang mendapatkan layanan yang baik karena mereka mampu menyuap. Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial.
Keadaan ini dapat menyebabkan meluasnya keresahan sosial, ketidaksetaraan sosial, dan selanjutnya mungkin kemarahan sosial yang menyebabkan jatuhnya para birokrat. Yang selanjutnya, bahaya korupsi terhadap sistem perekonomian. Jika sebuah proyek ekonomi syarat dengan korupsi atau penyuapan untuk kelulusan proyek, nepotisme dalam penunjukan pelaksana proyek, penggelapan dalam pelaksanaannya, dan bentuk-bentuk korupsi lain dalam proyek, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek-proyek tersebut tidak akan tercapai. Nah, ini sangat perlu digarisbawahi karena apa? Hal ekonominya akan bergantung pada masyarakat juga. Telah saya sampaikan bahwa ketika kita korupsi, kelas menengah ke atas akan semakin kaya dan kelas menengah ke bawah akan semakin terpuruk. Itulah yang harus kita waspadai dan perbuatan jujurlah yang harus kita selalu tanamkan dalam diri. Ada suatu kata-kata untuk slide selanjutnya. Korupsi sangat berbahaya bagi manusia, individu, generasi muda, masyarakat, sistem politik, birokrasi, dan ekonomi. Bahaya korupsi diumpamakan kanker dalam darah, sehingga pemilik badan harus melakukan cuci darah terus-menerus jika ia menginginkan tetap hidup. Mungkin seperti itulah akan diterangkan secara lebih detail oleh rekan saya. Oke, untuk materi yang selanjutnya adalah upaya menumbuhkan budaya anti korupsi. Nah, upaya menerapkan budaya anti korupsi ini sebenarnya ada banyak, tapi kita akan membahas dua upaya yang paling penting dan paling inti. Yang pertama adalah menumbuhkan budaya anti mencontek dan plagiasi. Ini masih sering terjadi. Kenapa keduanya dikaitkan dengan korupsi? Karena ketika siswa mencontek dan plagiasi, mereka tidak hanya melanggar etika akademik, tetapi juga memunculkan sifat mencari jalan pintas untuk mendapatkan banyak keuntungan. Ini menciptakan kebiasaan buruk yang dapat berlanjut di dunia profesional. Biasanya kalau orang sudah seperti ini, dia akan melanjutkannya ke dunia kerja dan seterusnya. Nah, sudah tentu ini dilarang oleh agama ya. Padahal menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan pada hakikatnya mengembangkan potensi diri dengan dilandasi kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akal mulia, dan keterampilan. Nah, sudah jelas ini bertentangan dengan UU nomor 20 tahun 2003, di mana UU ini juga merupakan UU tentang pendidikan. Yang selanjutnya adalah permasalahan atau fenomena yang sering terjadi di kalangan mahasiswa seperti kita adalah mencontek, plagiasi, dan titip absen. Sebenarnya mencontek ini boleh asalkan kita mencontek dengan baik, tidak asal mencontek semuanya, tapi mungkin kita pernah mendengar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Jadi kita hanya mengambil idenya saja lalu dikembangkan sebagai referensi, bukan untuk dijiplak atau diplagiasi. Nah, perilaku ketidakjujuran ini akan rentan memunculkan sikap korupsi. Oleh karena itu harus dihindari dan dibiasakan sejak dini. Selanjutnya, yang kedua adalah memegang teguh amanah. Amanah itu apa? Amanah adalah jujur atau dapat dipercaya. Menurut Al-Maraghi membagikan amanah menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama amanah manusia terhadap Tuhan, yang kedua amanah manusia terhadap orang lain, dan amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Nah, contohnya untuk amanah terhadap Tuhan, yaitu memelihara atau melaksanakan semua perintah Tuhan dan meninggalkan semua larangannya. Jadi kita dapat dipercaya ini juga bisa dimaksudkan dengan kita bertanggung jawab atas hakikat kita sebagai manusia untuk beribadah. Jadi kita harus dapat dipercaya sebagai manusia untuk melaksanakan ibadah yang telah dituntunkan oleh agama. Yang kedua adalah amanah terhadap orang lain. Amanah terhadap orang lain ini adalah kita jujur ketika kita diberi tugas, kemudian jika dititip barang kita dapat dipercaya dengan menjaga barang tersebut dengan baik.
dan mengembalikannya dengan baik pula, seperti sedia kala. Kemudian tidak menipu, curang, menjaga rahasia keluarga, dan lain-lain. Nah, yang terakhir adalah amanah manusia terhadap dirinya sendiri. Ini bisa dicontohkan dengan berbuat baik kepada diri sendiri. Itu adalah bentuk jujur kita terhadap diri sendiri. Menjaga diri sendiri, berbuat baik bermanfaat bagi dirinya, baik dalam urusan agama maupun akhirat, di dunia ataupun di akhirat, dan tidak membahayakan dunia akhiratnya sendiri. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan dalam upaya menumbuhkan sikap anti korupsi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Saya akan membawakan kesimpulan korupsi. Korupsi dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Balik. Kesimpulan, saya baca kesimpulan ya. Oke. Saya akan membawa kesimpulan korupsi. Korupsi dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Hal yang harus kita tanamkan untuk menghindari korupsi adalah berperilaku jujur. Secara pandangan Islam, dapat merusak persaudaraan sesama muslim, melanggar amanah yang telah diberikan. Sekecil kita terlambat datang ke kelas, itu juga termasuk korupsi karena dapat merugikan orang lain. Baik teman-teman, itulah hasil dari presentasi kita. Semoga teman-teman dapat mempelajari tentang materi korupsi dan upaya pemberantasan dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.